كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب. لا بيقي اقرأ حديث. طيب. لا بيريده اقرأ حديث. طيب. لا بس اقرأ حديث. طيب. فأيك اقرأ حديث. طيب. زيد اقرأ حديث. طيب. أصحاب بanda Aceh ومن حوله يقرؤون الحديث. جزاكم الله خيرا. نعم. أصحاب السجل ومن حوله يقرؤون الحديث. طيب. أصحاب ملابه ومن حوله يقرؤون الحديث. طيب. أصحاب الأقسام ومن حوله يقرؤون الحديث.
ashabu takengon wa man haulahu yaqra'una al-hadis. Jazakumullah khair. Baik, ashabu Medan wa man haulahu yaqra'una al-hadis. Baik, wa man lam yaqra' falyaqum. Baik, wal akhiran innal aba yaqra'una al-hadis. Baik. Nah, mindak ya fajri. Atil faidah. Hukum apa? Mandi Jumat. Ayo. Baik. Akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah hukum mandi Jumat. Ya, dari pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Dan perkara sunnah itu bisa berubah menjadi wajib ketika bisa mengganggu orang lain dari bau badannya kalau dia tidak mandi. Ya, mandi Jumat hukum asalnya adalah sunnah. Namun kalau seandainya dia tidak mandi mengganggu jamaah salat, maka wajib bagi dia mandi ketika itu. Nah, qala al-muallifu rahimahullah, bab wujubi ghuslil jum'ah. Ini sudah ya. Bab at-tayyib was-siwaq yaumul jum'ah. Bab dianjurkan untuk memakai minyak wangi dan bersiwak di hari Jumat. Ya, dari bab ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran
Kalau Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan dan mengajarkan keindahan. Dan sifat Allah yang menciptakan kita sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai dari hal-hal yang indah. Tentunya dari bentuk keindahan adalah kebersihan. Dari bentuk keindahan adalah wanginya badan ataukah baju seseorang. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, sebagaimana telah datang riwayat-riwayat hadis yang sangat banyak dari beliau, di antaranya apa yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib." Sesuatu yang paling aku mencintai pada diriku adalah minyak wangi dan wanita. Dan Rasulullah juga menyebutkan, laulan asyqa ummati la amartum bisiwak inda kulis salah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka salat. Dan telah teriwayatkan juga dari Nabi SAW, setiap beliau masuk rumah, beliau selalu bersiwak. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, setiap kali Rasulullah SAW mengkecupku, aku selalu mencium bau wangi dari Nabi SAW. Jadi bukan berarti orang ketika dia fokus dengan agama, dia fokus dengan kebaikan, fokus dengan akhirat, dia tidak peduli dirinya. Pakai baju compang-camping, pakai baju seadanya, pakai baju kusut, kotor, tanpa mandi, tanpa minyak wangi. Bukan itu bagian dari Islam. Itu bukan bagian dari Islam. Justru bagian dari Islam adalah keindahan. Ya, sampai-sampai ternukilkan dari sebagian para sahabat, aku melihat Nabi SAW memakai pakaian yang indah. Terkadang beliau memakai selendang dengan warna merah. Ya, ketika itu mungkin selendang itu merupakan bentuk dari keindahan. Ya, dan Nabi SAW sangat menjaga hal yang seperti ini. Jelas ya? Jadi antum jangan memahami yang namanya Islam itu compang-camping. Yang namanya Islam itu kusut. Yang namanya Islam itu kotor. Tidak sama sekali. Ya, Nabi SAW sangat menjaga hal yang seperti ini. Baik. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa haddatsana Amr bin Sawad Al-Amiri. Haddatsana Abdullah ibn Wahab. Akhbarana Amr bin Harith. Anna Sa'id ibn Abi Hilal wa Bukir ibn Ashaj haddatsahu an Abi Bakar ibn Munkadir. An Amr ibn Sulaim an Abdurrahman ibn Abi Sa'id Al-Khudri an Abi. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam qala, ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamussu min tib ma qaddara alaih. Mandi di hari Jumat ya bagi setiap orang yang telah ihtilam, orang yang sudah balik. Dari tanda-tanda seseorang laki-laki itu sudah balik diantaranya apa? Mimpi basah. Jadi hal ini bukan perkara yang tabu untuk diajarkan kepada anak-anak yang belum balik, supaya dia faham dia ini sudah kondisi balik ataukah tidak. Ya, dia harus difahami ketika engkau mimpi basah maka harus mandi wajib. Ya, tidak boleh sholat sebelum dia mandi wajib. Iya. Nah, santri tahfidz, siapa yang belum balik? Siapa yang sudah balik? Santri tahfidz tunjuk tangan. Yang sudah balik? Sudah balik ya? Yang belum balik? Bukan balik ya, balik. Balir. Yang belum balik tunjuk tangannya. Belum balik? Sebelah sini? Ini sudah balik semua? Sudah balik? Sudah balik semuanya? Tahu balik? Enggak? Yang belum balik faham apa itu balik? Faham? Yang belum balik faham apa itu balik? Jadi kalau sudah mimpi basah bukan lihat kapal, enggak ada lihat kapal. Karena dulu kita diajarkan kalau sudah naik kapal. Kapan naik kapal? Kalau sudah mimpi basah.
Bangun-bangun tidur tiba-tiba celananya sudah basah, bukan basah ngompol, tapi basah sesuatu cairan yang keluar, maka itu namanya sudah balik. Kalau sudah keluar cairan yang namanya mani, maka wajib bagi antum semuanya mandi wajib sebelum sholat. Ya, jadi ini jangan ditutup-tutup. Dia jadi pikir, kenapa nih saya basah? Sakit apa saya? Harus diajarkan. Ya, para guru-guru yang mengajarkan anak-anak tahfidz yang belum balik diingatkan. Di antara bentuk atau tanda laki-laki itu sudah balik, dia sudah keluar mimpi basah, keluar mani. Yang kedua, di antara riwayat yang disebutkan sudah tumbuh bulu-bulu di antara duburnya. Itu di antara sudah balik. Dan juga ketika dia berumur sudah sekitar 13-an tahunan. Ya, berarti dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik maka sudah wajib salat, sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Di antara hal yang dianjurkan ketika seorang laki-laki sudah balik adalah mandi setiap hari Jumat. Ya, dan mandi Jumat itu bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu punya kaifiah tersendiri, bagaimana cara mandi wajib. Tetapi mandi Jumat adalah mandi untuk membersihkan diri, persiapan atau memuliakan ibadah di hari Jumat, itu salat Jumat. Ya, dan itu boleh dimulai selesai salat subuh. Karena disebut mandi hari Jumat. Kalau mandi sebelum subuh itu belum disebut sebagai hari, itu masih apa? Masih malam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari. Jadi sebelum subuh itu namanya apa? Malam hari. Disebut dengan hari Jumat, kapan itu? Selesai salat subuh, sudah hitung hari. Kalau antum misalnya di pagi hari antum sudah mandi niat Jumat, kemudian bekerja, pekerjaannya pekerjaan berat, angkat pasir, angkat semen dan semisalnya, yang kemudian berkeringat dan badan sudah bau, maka mandi kembali. Karena ibrah daripada mandi Jumat adalah kebersihan dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di masjid dari bau badannya kita. Jelas ya? Baik. Nabi SAW mengatakan, "Ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalim wa siwakun." Juga bersiwak, bersihkan gigi. Ini adab yang perlu antum tanam dari semenjak kecil. Ya, jangan malas-malasan bersihkan gigi dan sikat gigi. Apakah dengan siwak ataukah dengan apa saja yang bisa membersihkan gigi. Diajarkan, ini adab, akhlak. Jadi orang tua itu dari kecil anaknya sudah diajarkan, pagi gosok gigi, malam gosok gigi, diajarkan, ini adab. Ini adab Islam, bukan cuma sekedar adab. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar dia terbiasa dengan kebersihan itu sendiri. Iya, dan juga wa yamussu min thayyib ma qadara alaih. Dia mengusap, dia memakai minyak wangi apa yang dia mampu dari minyak wangi. Tidak mesti harus mahal. Ya, tetapi ya sesuatu yang bisa memberikan keharuman pada badannya. Ya, keharuman pada bajunya. Jangan salah juga mandinya 3 hari, nggak mandi-mandi, ya supaya nggak bau, pakai minyak wangi. Atau bisa bayangin bau orang sudah nggak mandi 3 hari, sudah bau badan, kemudian dia pakai minyak wangi. Kira-kira apa yang keluar? Hah? Bau badannya yang keluar atau minyak wanginya? Dicampur antara wangi dengan bau. Kalau tadi baunya lebih mendominasi, jadi sesuatu yang tadi wangi ditambah dengan yang bau, maka lebih tersebar baunya. Jadi intinya harus mandi. Ya, jaga kebersihan. Jaga kebersihan badan dan seterusnya. Ya, dan ini adalah dari adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Rasulullah disebutkan di sini, illa anna Bukairan lam yadhkur Abdurrahman wa qala fit tib. Dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah mengatakan walau min tibil mar'ati. Kalau seandainya dia tidak punya minyak wangi istrinya kalau bisa dipakai. Di hari apa? Hari Jumat. Minyak wangi sudah habis. Tinggal minyak wangi istri. Walaupun minyak wangi istri. Ini kan luar biasa. Bentuk penjagaan Nabi SAW untuk menjaga diri.
Minyak wangi istri disuruh pakai oleh Rasulullah. Iya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Hasan al-Hulwani. Ya, dan kalau seandainya seseorang memang mampu membeli minyak wangi yang bisa memberikan kewangian yang lebih segar, walaupun mahal tidak ada masalah. Ya, tidak terlarang seseorang memakai barang-barang yang mahal, tidak terlarang. Tidak terlarang orang-orang memakai baju yang mahal ataukah mobil yang mahal, tidak terlarang. Yang terlarang ketika pertama, ya, dia mampunya beli minyak wangi yang harga 100.000. Maksa diri beli minyak wangi yang harganya 4 juta, 5 juta. Ya, bagaimana caranya? Hutang. Ini namanya takalluf. Ini namanya membebani diri. Faham? Nah, selama dia mampu membeli apa saja dari barang-barang tersebut, selama dia tidak takalluf membebani dirinya, dia mampu untuk membeli dan bukan untuk pamer-pameran, untuk menyombongkan dirinya, maka tidak ada masalah. Karena minyak wangi yang harganya murah dengan minyak wangi yang harganya mahal, itu tentunya dari sisi keharuman lebih enak dicium di hidung. Karena ada minyak wangi kadang-kadang Masya Allah baunya. Ya, sampai kepala pusingnya. Ya, ada nggak minyak wangi? Pernah nggak antum cium baunya Masya Allah? Sampai kepala pusing. Ya, maka ya semampunya. Yang mampunya beli bagus, ya bagus dia beli. Kan begitu. Ya, nah begitu juga misalnya orang punya kelebihan rezeki, dia beli mobil yang bagus. Dari sisi keamanan, mana yang lebih aman? Beli mobil yang murah atau mobil yang mahal? Sisi keamanan. Mana lebih safety? Mobil yang mahal keamanannya itu lebih dibandingkan dengan mobil yang murah. Selama dia punya kemampuan, tidak takalluf, bukan untuk menyombongkan dirinya, itu perkara yang halal. Ya, bukan timbangan seseorang, ini orang kok enggak zuhud, mobilnya bagus-bagus. Bukan itu timbangan zuhud. Timbangan zuhud sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa zuhud an tatruk dunya bi yadika wa hiya fi qalbik. Wa innama zuhud an tatruk dunya fi qalbika wa hiya fi yadik. Bukanlah yang namanya zuhud seseorang meninggalkan dunia di tangannya tapi dalam hatinya dia pengen. Karena dia enggak punya. Bukan itu yang namanya zuhud. Tetapi yang namanya zuhud kata Imam Ibnu Qayyim, anta trukud dunya fi qalbika wa hiya fi yadik. Dia meninggalkan dunia dalam hatinya. Dunia itu bukan sesuatu yang luar biasa untuk dia. Ya, tapi dunia ada di tangannya. Itu yang namanya apa? Zuhud. Ya, ada orang saya zuhud, tetapi ya dunianya sangat takut kehilangan dari dunia. Ini apa yang mau zuhud? Takut sekali dunianya hilang. Nampak orang takut hilang dunia? Hah? Uang 10.000 mikirnya 100 kali. Itu kan takut dunianya hilang. Ya, bukan seperti ini modelnya zuhud. Ya, tapi zuhud itu ada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Dan Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Ya, selama tidak membebani dirinya dan selama tidak ya membuat dia itu sombong dengan apa yang dia punya. Baik. Kemudian qala al-Imam Muslim rahimahullah. Saya baca dulu hadisnya nanti kita baca syarahnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Hasan al-Hulwani, haddatsana Ruh ibn Ubadah, haddatsana Ibnu Jurayj. Wa haddatsani Muhammad ibn Rafi, haddatsana Abdul Razzaq ibn al-Hammam as-San'ani rahimahullah. Ya, beliau adalah seorang ulama ahli hadis dari negeri Yaman. Namanya siapa? Abdul Razzaq ibn al-Hammam as-San'ani. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, negeri Yaman adalah negeri yang selalu dipenuhi ulama dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari zaman Rasulullah sudah dikenal sahabat-sahabat dari negeri Yaman. Abul Hasan al-Ash'ari berasal dari negeri Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berasal dari arah negeri Yaman. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim, ketika datang penduduk-penduduk Yaman, jaa ahlul Yaman, al-fiqhul Yaman, wal ilmul Yaman, wa hum warakul afidah. Telah datang orang-orang dari negeri Yaman. Ilmu itu dari Yaman,
Fikih itu dari Yaman kata Rasulullah. Dan mereka memiliki kelembutan hati. Ya, badu-badunya orang Yaman, kalau kita sudah sampaikan hadis Rasulullah sudah diam dia. Sebadu-badu pun, ya, kita mau berdebat sama dia. Dia sampaikan, oh ini begini, kencang dia ngomongnya. Tetapi ya akhi, ini salah. Rasulullah mengatakan demikian, sudah diam dia. Kita nggak berbicara dengan penuntut ilmu, orang-orang awam. Ketika kita sampaikan hadis sudah, tidak ada kecuali dia terima. Itu diantara kelebihan orang Yaman. Ya, dibandingkan orang-orang yang lain. Karena memang Rasulullah sendiri yang mengatakan, wahum warakul afidah. Hati mereka itu lembut-lembut, kata Nabi SAW. Ya, bahkan orang yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Ya, dan Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk meminta doa darinya. Dari mana asalnya? Dari negeri Yaman. Uwais Al-Qarni berasal dari negeri Yaman. Al-Imam Malik rahimahullah juga berasal dari negeri Yaman. Ya, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani juga berasal dari negeri Yaman. Ya, setiap zaman, setiap masa negeri Yaman tidak putus dari ulama. Ya, kemudian Al-Imam Syaukani, Al-Imam San'ani juga dari negeri Yaman. Ya, Al-Hafidh Al-Hakami juga dari negeri Yaman. Ya, syuyukhuna, masyayikhuna juga dari negeri Yaman. Ya, dan subhanallah ya wal ikhwah, tidak ada di antara tempat-tempat yang paling sangat mendukung untuk kita belajar lebih dari negeri Yaman. Mekah, Madinah memiliki keutamaan yang tidak ada keraguan buat kita. Tidak ada keraguan. Mekah, Madinah adalah negeri ilmu, negerinya ulama, kota suci. Tetapi ya, ghirah, kesemangatan untuk belajar, kita cerita ghirah ya, kita nggak cerita kemuliaan negeri. Tetapi kesemangatan untuk belajar itu negeri Yaman akan lebih. Karena apa? Ini negeri Yaman tuh nggak ada macam-macam, nggak ada mall, nggak ada hal-hal yang melalaikan kita. Ya gitu Pak Komar. Hah? Betul ya? Berapa bulan Pak Komar di Yaman? 3 bulan ya, Masya Allah. Sampai-sampai Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, beliau ini pengajar di Masjid Haram Mekah, pernah ke tempat kita, Syekh Abdul Hadi. Beliau pergi ke Yaman, saya kalau pergi ke Yaman iman saya naik katanya. Berarti tinggalnya di Mekah, mengajar di Masjid Haram. Saya kalau datang ke negeri Yaman iman saya naik. Karena syuyukhul Yaman, masyayikh Yaman, ya sangat gampang untuk dicari masyayikh Yaman. Di mana? Di pustaka, nggak ada tempat lain. Nggak ada istilahnya di mana syekh, coba kita cari di kafe mana mungkin lagi nongkrong, nggak ada. Itu kita. Masyayikh itu di pustaka, duduknya di situ. Jadi kadang istri keduanya ya buku. Ya sampai detik ini demikian negeri Yaman. Ya, jadi kalau kita ngobrol, bukan ngobrolin orang, bukan bicara yang halal yang haram, bicara ngawur gidul lah, bukan yang haram, yang mubah. Ya, 1 jam aja kita bicara, 2 jam kita bicara, seakan-akan kita sudah berbuat dosa. Nyesal. Hilang waktu saya 2 jam. Berkahnya waktu. Kalau di sini kan justru ya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam lewat ya biasa. Tapi dulu ketika kita di Yaman, apalagi dulu nggak ada yang namanya Facebook, nggak ada Instagram. Kalau mau telepon, dulu zaman-zaman saya di Yaman dulu, kalau mau telepon kita pergi ke wartel ya. Pergi ke wartel nunggu di situ. Bisa jadi 2 jam nunggu telepon. Ya, nunggunya 2 jam, bicaranya cuma 5 menit, tapi Masya Allah. Udah, itu saja komunikasi. Tetapi subhanallah. Qala syekhuna Muqbil rahimahullah, al-faqru yu'inukum fi talabul ilm. Kefakiran itu memudahkan kalian untuk menuntut ilmu. Jadi sekarang para penuntut ilmu, Masya Allah. Ya, lengkap. Twitter, Facebook, Instagram, dan semuanya. Ya di mana saja hari ini kan. Apakah penuntut ilmu di Madinah, di Mekah, apakah di Yaman. Kalau dulu nggak ada hal yang seperti itu. Sehingga waktunya lebih banyak untuk apa? Belajar dan bermanfaat. Itu hari-hari yang luar biasa dirindukan. Ya kalau antum bertanya sama ustadz-ustadz yang pernah belajar di Yaman, itulah hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang menyenangkan. Ya,
hari-hari yang nggak mungkin pernah terlewat dalam kehidupan kita. Ya, subhanallah. Ya, hari Senin ada orang datang. Bulan, hari Jumat ini saya undang makan ya. Subhanallah, undang makan. Jadi gimana yang saya mau cerita ya? Sesuatu yang luar biasa bahagianya, diundang makan. Apa makannya? Dia nanti beli ayam 1/4, direbus. Ada mie sedikit, ada teh Yaman, ya, ada roti, ada fasolia, itu soal makannya. Tapi bahagianya luar biasa, diundang makan saya hari Jumat. Kalau sekarang, kalau bisa ada acara saya jangan diundang lah. Diundang, kalau mudah-mudahan jangan diundang ke walimahan. Kadang-kadang lupa. Kalau di sana nggak mungkin lupa. Ya, jadi dunia itu akan lebih berasa nikmatnya. Sekarang apa nikmatnya dunia? Apa nikmatnya dunia? Makan udang. Ada nikmatnya lagi makan udang, Bang Mus? Gak ada nikmat lagi ya. Makan sate kambing. Ada nikmatnya? Gak ada nikmat. Apa nikmatnya sekarang? Gak ada apapun nikmat di dunia. Gak ada nikmat lagi. Dulu ya, sebulan lagi ada walimahan. Masya Allah. Ini makan kambing kita ini. Sebuah kenikmatan. Ya, minum teh sebuah kenikmatan. Apalagi datang syuyukh, datang masyayikh, ngumpul masyayikh semua tempat kita belajar. Masyayikh yang dari Ma'bar, dari Adan semua ngumpul. Ketika masyayikh datang, ngumpul masyayikh, sudah santri pasti pondok sembelih unta. Sembelih unta itu. Ya, itu biasanya yang nggak pernah hadir di tempat makanan umum, hadir hari itu. Karena makan unta. Jadi sesuatu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Walaupun nanti kalau makan unta itu cari di mana jangan ada orang Yaman. Kalau ada orang Yaman ada harapan nggak bakal dapat jatah. Hilang kayak sihir. Jadi carinya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia masih ada agak malu-malu sedikit makan. Kalau sama orang Yaman jangan coba-coba, hilang sudah, habis. Tapi itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya, tidak ada pernah kita dapat kenikmatan seperti ini. Apalagi nikmat bisa naik mobil. Masya Allah mau naik mobil ini luar biasa. Bukan mobil kayak zaman sekarang. Mobil sana mobil pick up. Ya, kadang sudah sekian tua mobilnya. Berdiri kita di belakang. Itu kenikmatan itu sudah. Masya Allah naik mobil nih hari Jumat nih mau pergi berenang. Jadi kolam berenangnya terkadang ayam mandi di situ. Bebek mandi di situ. Nah hari Jumat kita yang mandi. Tapi sebuah kebahagiaan yang gak bisa ditukar dengan apapun. Hari ini apa nikmatnya dunia? Sudah gak ada lagi nikmatnya dunia. Apa sekarang? Mau apa? Mau makan ini, makan ini. Gak ada nikmatnya, biasa. Iya, tetapi segelas susu, segelas teh manis itu sebuah kenikmatan. Disitulah keadilan Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan hidup dari sebagian orang, disitulah kenikmatan yang dia dapatkan. Yang kenikmatan itu menjadi biasa bagi orang-orang punya kelebihan harta. Ya, dan sesuatu yang saya cerita ini mungkin gak masuk akal buat kalian, gak masuk akal buat antum. Tapi itulah yang kita alami. Ya, hari Jumat, hari libur, masak. Apa yang kita cari? Ceker ayam, mohon maaf ya, sama pantatnya ayam. Diapain? Digoreng pakai tepung. Ya gitu Ji, betul. Hah? Ceker ayam sama pantat ayam. Itu makanan kita. Itu sudah Masya Allah. Nanti sore saya undang ya makan ceker ayam pakai tepung. Masya Allah. Iya, jadi sebuah kenikmatan. Ya, sadaqa syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Al-faqru yu'inukum fi talabil ilm. Kefakiran itu membantu kalian menuntut ilmu. Ya, menjadi seorang penuntut ilmu yang kuat. Jadi seorang penuntut ilmu yang tidak cengeng. Ya, dan itu subhanallah sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, kata Abdul Mubarak, ini zaman salaf. Kalau seandainya abnaul muluk wa mulukuhum, kalau seandainya anak-anaknya raja dan para raja tersebut tahu bagaimana ketenangan yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu, maka niscaya mereka akan mengangkat pedang-pedang mereka untuk membunuh para penuntut ilmu karena kecemburuan ya di hati para penuntut ilmu. Jadi paham ya? Nah santri di sini kalau makan kambing biasa nggak? Biasa atau Masya Allah makan kambing besok? Biasa atau enggak?
Hah? Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mungkin karena setelah terlalu banyak. Kalau dulu semata-mata. Al-muhimmu ya ikhwan. Inti yang ingin saya sampaikan. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang manis. Kenangan yang sangat indah dalam kehidupan seorang manusia. Ya, nah ketika itu belum antum merasakan, berarti ilmu kita masih nempel di badan, belum masuk ke dalam hati. Ketika ilmu sudah masuk ke dalam hati, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, kata Syekh Muqbil, al-ilmu ahla minal asal wa alad minal laban. Ilmu itu lebih lezat daripada susu, lebih manis daripada madu. Bahkan kata Syekh Muqbil, lebih nikmat ya ilmu tersebut dibandingkan seorang laki-laki mendatangi istrinya. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Karena apa? Karena cinta ilmu itu sudah nempel dalam hatinya. Bisa difaham ya? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, ya tertanam pada jiwa dan hati kita kecintaan kepada ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Hasan al-Hulwani, haddatsana Ruh ibn Ubadah, haddatsana Ibnu Juraid wa haddatsani Muhammad bin Rafi, haddatsana Abdul Razzaq ibn al-Hammam as-San'ani, akhbarana Ibnu Juraid, akhbarani Ibrahim ibnu Maisarah an Tawus an Ibni Abbas annahu dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghusli yaumil jum'ah. Qala Tawus faqultu li Ibni Abbas wa yamussu tiban aw duhnan in kana inda ahli qala la a'lamuhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi di hari Jumat. Kemudian Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, apakah ya menggunakan minyak wangi ataukah dahnan, itu minyak seperti hand body ya, ketika Nabi SAW berada bersama keluarganya? Kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau Nabi SAW tidak hanya untuk pergi ke masjid ya, untuk berangkat sholat di hari Jumat atau di hari-hari yang lainnya beliau memakai minyak wangi dan hand body ya, tetapi juga di sisi istri beliau, di rumah beliau tetap menjaga tubuh yang wangi. Ya, di sini Abdullah bin Abbas tidak mengetahuinya, tapi datang riwayat yang lain sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidaklah Nabi SAW mengkecupku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali aku mencium bau wangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsanahu Ishaq ibnu Ibrahim, akhbarana Muhammad bin Bakar, wa haddatsana Harun bin Abdullah, haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, kilahuma an Ibnu Juraid bihadzal isnad. Wa haddatsani Muhammad bin Hatim, haddatsana Bahzun wa Ibnu al-Hakim, haddatsana Wahib, haddatsana Abdullah ibnu Tawus an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah namanya, siapa nama Abu Hurairah? Tunjuk tangannya. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Nah, hendak ya Bilal. Baik, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, siapa nama Abu Hurairah sebelum beliau masuk Islam? Tunjuk tangannya. Siapa nama Abu Hurairah sebelum beliau masuk Islam? Gak ada yang tahu? Nah, lanjut, ha? Abdus Syams. Namanya Abdus Syams. Apa artinya Abdus Syams? Ya, hambanya matahari, itu namanya. Karena dulu musyrikin ada yang menyembah matahari. Dan setelah dia masuk Islam, beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdurrahman ibnu Sakhar. Taib, di tangan siapa Abu Hurairah masuk Islam? Tunjuk tangannya. Di tangan siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam? Beliau masuk Islam diajak oleh seorang sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa sahabat tersebut? Ashabul Wasat, yang tengah. Siapa yang menjadi sebab Abu Hurairah masuk Islam? Ada yang tahu? Ashabul Shimal. Amir.
Fajri. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, beliau yang mengajak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun lillah ala kulli muslim ayaghtasil fi kulli sabati ayamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mandi ya setiap 7 hari sekali. Ya, membersihkan kepalanya dan membersihkan badannya. Ya, ini tentunya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah buat orang yang tinggal di negeri Arab, yang sebagian negeri Arab tepatnya, yang terkadang ketika musim dingin itu bisa minus derajat Celcius. Jadi wajar kalau mandinya seminggu sekali. Tapi kalau kita di negeri tropis yang seperti ini nggak mungkin minus seminggu sekali. Sehari jangan mandi dari pagi sampai malam itu sudah lain bau badannya. Tapi kalau dulu kita di Yaman lagi musim dingin itu minus derajat Celcius ya, mandinya hari Jumat tok sekali. Mandi hari Jumat sekali, cuci baju hari Jumat tok. Hari Jumat kita ganti bajunya. Jadi hari Jumat tuh Masya Allah semua baju bersih. Kalau sudah hari Kamis Masya Allah yang tadinya bajunya putih berubah menjadi coklat. Begitu kondisinya. Karena penuntut ilmu ya asalkan tidak najis ya sudah pakai. Ya apalagi kalau kita orang Indonesia tidak terlalu kentara ya. Yang sangat kentara itu orang-orang yang datang dari Eropa. Hari pertama datang, Masya Allah, tuh orang Eropa mengkilat. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bajunya bersih, sepatunya bersih, pecinya bersih. Tentu orang-orang Perancis. Badan kulitnya putih-putih kayak bule. Sebulan di Yaman sudah. Sudah kayak Abul Yaman. Tahu Abul Yaman? Baju putih jadi coklat. Ya, jadi kalau untuk melihat Abu Yaman menggelikan tapi merindukan. Orang lagi sholat, buang dahak. Biasa tuh. Ya apa pernah lihat? Pernah lihat? Jadi lu udah gak tahan nih. Ya biasa dia seperti ini. Itu Abu Yaman. Ya kalau pakai imamah itu dia pakai imamah nih. Kalau sudah ngulah kadang di imamah. Diputar-putar kadang dilempar, kan namanya pakai imamah kan? Kadang dilempar, kena muka kita. Itu biasa di sana. Gitulah Yaman. Ya, unik tetapi merindukan suasana penduduk Yaman. Ya, mudah-mudahan suatu saat ya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan keamanan ke negeri Yaman ya supaya kita bisa ziarah ke negeri Yaman, ke negerinya ulama. Ya, punya sensasi sendiri pergi negeri Yaman. Ya, walaupun badui tapi apa? Merindukan. Itu jangan kaget kalau pergi negeri Yaman. Keluar dari bandara itu sudah orang bawa AK-47, itu biasa itu. Senjatanya bebas tapi tingkat pembunuhannya sangat sedikit. Di sana wallahu alam kalau sekarang ya. Kalau dulu pas saya belajar di sana, negeri Yaman di antara negeri-negeri yang bebas senjata. Jadi pemudanya itu dianggap gaul kalau dia pakai angka 47. Itu sudah mantap, itu sudah. Bawa HP satu, AK-47 satu di bahunya. Itu sudah paling top sudah. Itu negeri Yaman. Wallahu alam kalau sekarang ya. Nah, inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, negeri yang dulunya Masya Allah didatangi oleh penuntut ilmu dari seluruh dunia, tapi karena pemberontakan, tidak sabar dengan kezaliman pemimpin, maka fitnahnya bukan sebulan 2 bulan, fitnahnya berpuluh tahun. Ya bertahun-tahun fitnah yang terjadi di negeri Yaman sampai hari ini belum selesai-selesai. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah, berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke negeri Yaman seperti semula, agar para penuntut ilmu
ya bisa rihlah belajar menuntut ilmu ke negeri Yaman. Antum kalau belajar di Jamiah Islamiyah Madinah, itu di Madinah belajarnya dari hari Sabtu, hari Senin, ya hari Kamis, Jumat libur. Berarti belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad. Seminggu berapa kali belajarnya? 5 hari. Belajarnya dari jam 8 sampai waktu zuhur setiap harinya. Iya. Dalam 1 tahun libur 4 bulan. Berapa bulan liburnya? 4 bulan. Berarti belajarnya 8 bulan. Nanti ada libur semester pendek. Itu belajarnya 7 bulan. Di antara 7 bulan, setiap bulan libur 8 hari. Ya, paling ada belajar di Madinah, di Jamiah Islamiyah Madinah dalam 1 tahun berapa bulan? 6 bulan. Ya, kalau di Yaman, hari ini sholat hari raya, pada zuhur, taklim. Sholat hari raya paginya, siangnya sudah mulai taklim. Ya, belajarnya dari pada sholat subuh, sampai habis Isya jam 10 belajarnya. Ya, jadi durasi belajarnya lebih panjang. Waktu belajarnya lebih panjang. Jadi tidak ada liburan. Lebaran, sehabis lebaran, zuhur taklim. Itu syekh pasti taklim pada zuhur, pada asar seperti biasa. Ya, walaupun guru-guru yang belajar pelajaran khusus baru libur. Ya, paling 2 minggu, seminggu selesai lebaran sudah mulai belajar lagi. Ya, jadi di Yaman tuh nggak sempat orang ngobrol sana ngobrol sini. Paling kita ngobrol di malam Jumat. Ya itu malam Jumat libur sudah ngobrol sudah. Apa yang mau ngobrolin? Kalau hari lain nggak sempat. Masing-masing punya sibuk dengan pelajaran. Ada yang lagi ngambil pelajaran hadis, ada yang belajar pelajaran fikih, ada yang mengambil pelajaran lughah, ada yang lagi belajar nahwu, ada yang sedang menghafal. Jadi setiap orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya tidak ada waktu untuk buat hal-hal yang tidak penting. Ya jadi bukan berarti Mekah Madinah tetap nomor di hati kita. Kalau bisa belajar ya belajar di Madinah. Cuman ingin saya sampaikan belajar itu bukan hanya di mana? Di Madinah saja. Itu harus antum pegang, bukan di Madinah saja. Ya, walhamdulillah di negeri Yaman juga banyak ulama-ulama mudarrisin yang mereka memiliki kemampuan yang tidak jauh dari ulama-ulama di tempat lainnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jelas ya? Jadi jangan memandang sebelah mata kalau belajar di mana? Di negeri Yaman. Ya, jangan pandang sebelah mata. Kalau materinya hampir sama. Karena guru kami dulu Syekh Mukbil, gurunya guru kami Syekh Mukbil, beliau juga lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi untuk banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan Yaman seperti semula, agar bisa antum melangkah belajar ke negeri Yaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.